Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita sampai pada renungan kita hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari kami, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh menerima firman Tuhan di dalam hidup kami. Doa kami ya Tuhan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats yang sampai kepada kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kita dalam renungan kita hari ini adalah harta dalam bejana tanah liat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada di satu titik dalam hidup di mana kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat untuk menghadapi keadaan, tidak cukup mampu menjalani tanggung jawab, bahkan tidak cukup rohani di hadapan Tuhan? Kita melihat orang lain tampak begitu berhasil, begitu rapi hidupnya, begitu semangat dalam pelayanannya. Namun diam-diam kita berkata dalam hati kita, Tuhan, aku ini apa? Dari perasaan itu kita mulai meragukan diri kita sendiri, bahkan tanpa sadar kita juga meragukan Tuhan masih bisa memakai hidup kita. Di tengah pergumulan seperti itulah firman Tuhan hari ini berbicara dengan sangat sederhana namun mendalam dalam 2 Korintus 4 ayat 7 ini, yang dimana Rasul Paulus berkata bahwa kita ini hanyalah bejana tanah liat, tetapi di dalam kita ada harta yang daripada Tuhan, supaya nyata bahwa kekuatan itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Perkataan ini tidak muncul dari kehidupan yang sangat mudah. Justru Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus dalam situasi yang penuh tekanan. Pelayanannya diragukan, hidupnya tidak selalu dihargai, bahkan ia mengalami penderitaan, penolakan, dan kesulitan yang sangat berat. Secara manusia, Paulus tampak lemah dan tidak mengesankan. Namun justru disitulah ia memahami satu kebenaran penting, bahwa dirinya hanyalah bejana yang rapuh. Dan jika ia tetap berdiri serta melayani, itu semata-mata karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Untuk mendorong kita memahami hal ini, mari kita melihat sebuah kisah dari seorang atlet yang bernama Michael Jordan. Dia dikenal sebagai salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Tetapi perjalanan hidupnya tidak dimulai dari keberhasilannya. Saat masih sekolah, ia pernah mencoba masuk tim basket, namun ditolak. Ia pulang dengan perasaan yang kecewa, merasa tidak cukup baik, bahkan Michael Jordan menangis. Namun ia tidak berhenti di sana. Ia terus berlatih, terus memperbaiki diri, jatuh dan bangkit berulang kali. Dari proses itulah ia dibentuk menjadi pribadi yang kuat. Ia pernah berkata bahwa
kegagalan yang berulang justru menjadi alasan keberhasilannya. Saudara, jika dalam kehidupan manusia saja kegagalan dapat membentuk kekuatan, apalagi dalam kehidupan rohani kita bersama Tuhan. Paulus sendiri adalah contoh nyata yang dimana ia pernah berada di pihak yang salah. Ia mengalami banyak kelemahan, tetapi ia tidak menyembunyikannya semuanya itu. Ia justru mengakuinya dengan jujur dan berkata bahwa dirinya hanyalah bejana tanah liat. Artinya, ia tidak mengandalkan dirinya, melainkan Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Gambaran bejana tanah liat itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Bejana seperti itu bisa kita bayangkan sangat sederhana, mudah retak, dan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan lama. Begitulah kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa terluka, dan ada bagian-bagian hidup kita yang tidak sempurna. Namun firman Tuhan tidak berhenti pada kenyataan bahwa kita mampu. Firman Tuhan menegaskan bahwa di dalam bejana itu ada harta. Harta itulah yang memberi nilai, yaitu kasih Tuhan, anugerahnya dan kuasanya yang bekerja di dalam hidup kita. Karena itulah nilai hidup dalam kehidupan kita tidak ditentukan oleh seberapa kuat kita terlihat, tetapi oleh siapa yang tinggal di dalam hidup kita. Ketika kita merasa lemah, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru di dalam kelemahan itu Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan seringkali melalui bagian yang retak, terang Tuhan justru terlihat semakin nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu menunggu menjadi kuat untuk dipakai olehnya. Tuhan hanya melihat satu hal saja, apakah kita mau berserah. Ketika kita datang dengan hati yang jujur dan berkata, Tuhan, aku lemah, maka disitulah Tuhan mulai bekerja dengan cara yang luar